Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahdaranisa Putri. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Belitung tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan dasar manusia menurut Maslow. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala hal yang diperlukan oleh manusia untuk memenuhi, menjaga, dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Setiap manusia mempunyai karakteristik kebutuhan yang unik, tetapi tetap memiliki kebutuhan dasar yang sama. Kebutuhan manusia pada dasarnya meliputi dua kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan akan materi dan non-materi. Perawat harus mengetahui karakteristik kebutuhan dasar manusia. Hal ini untuk memudahkan dalam memberikan bantuan layanan keperawatan. Menurut Abraham Maslow, merumuskan suatu teori tentang kebutuhan dasar manusia yang dapat digunakan oleh perawat untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia pada saat memberikan asuhan keperawatan pada klien. Menurut teori Maslow, beberapa kebutuhan manusia tertentu lebih dasar daripada kebutuhan lainnya, sehingga beberapa kebutuhan harus dipenuhi sebelum memenuhi kebutuhan lainnya. Misalnya, seseorang lebih butuh dan terpenuhi makan dan minumnya daripada memenuhi kebutuhan sosial atau harga dirinya. Kebutuhan dasar manusia menurut Maslow dapat digolongkan menjadi 5 tingkat kebutuhan prioritas, yaitu pertama, kebutuhan fisiologis, kedua, kebutuhan keselamatan dan keamanan, ketiga, kebutuhan cinta dan rasa memiliki, keempat, kebutuhan harga diri, dan kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Menurut Maslow, kebutuhan ini akan senantiasa muncul meskipun mungkin tidak secara berurutan. Artinya, ada sebagian orang karena suatu keyakinan tertentu memiliki hierarki kebutuhan yang berbeda dibandingkan dengan yang lain. Semakin tinggi hierarki kebutuhan yang terpuaskan, semakin mudah seseorang mencapai kemandirian yang optimal. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu dari kebutuhan tersebut. Pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis dalam hierarki Maslow menempati urutan yang paling dasar. Arti dalam pemenuhan kebutuhan ini, seseorang tidak akan atau belum memenuhi kebutuhan lain sebelum terpenuhinya kebutuhan fisiologisnya. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan primer yang menjadi syarat dasar bagi kelangsungan hidup manusia guna memelihara homeostatis tubuh. Kebutuhan fisiologis ini mutlak harus terpenuhi jika tidak dapat berpengaruh terhadap kebutuhan lainnya. Manusia memiliki minimal 8 macam kebutuhan fisiologis yang harus terpenuhi. Kebutuhan fisiologis tersebut meliputi oksigen, cairan, nutrisi, temperatur, eliminasi, tempat tinggal, istirahat, tidur, seksual, dan lain-lain. Kedua, kebutuhan keselamatan dan keamanan. Prioritas berikutnya setelah kebutuhan psikologi adalah kebutuhan keselamatan dan keamanan. Kebutuhan akan keselamatan adalah kebutuhan untuk melindungi diri dari bahaya fisik dan psikologis. Orang dewasa secara umum mampu memberikan keselamatan dan keamanan jika dibandingkan dengan bayi atau anak-anak. Ancaman terhadap keselamatan seseorang dapat dikategorikan sebagai ancaman mekanis, kimiawi, termal, dan berkariologis. Kebutuhan akan keamanan terkait dengan konteks fisiologi dan hubungan interpersonal. 3. Kebutuhan cinta dan rasa memiliki. Kebutuhan untuk dicintai atau memiliki adalah keinginan untuk berteman, bersahabat, atau bersama-sama beraktivitas. Kebutuhan ini merupakan identitas dan paratis untuk seseorang.
Kebutuhan dimiliki sangat penting artinya bagi seseorang yang ingin mendapatkan pengakuan. Kebutuhan dicintai dan mencintai meliputi kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta serta kasih sayang, menjalani peran yang memuaskan, serta diperlakukan dengan baik. Oleh karena itu, perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada klien harus bekerja sama dengan keluarga untuk menyesuaikan rencana keperawatan yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan agar cinta dan rasa memiliki yang sangat diperlukan pada saat seseorang mengalami sakit. Keempat, kebutuhan harga diri. Manusia senantiasa membutuhkan perasaan untuk mendapatkan penghargaan dan dihargai oleh orang lain. Penghargaan terhadap diri seiring merujuk pada penghormatan diri dan pengakuan diri, kompetensi rasa percaya diri, dan kemerdekaan. Untuk mencapai penghargaan diri, seseorang harus menghargai apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukannya, serta meyakini bahwa dirinya benar dibutuhkan dan berguna. Apabila kebutuhan harga diri dan penghargaan dari orang lain tidak terpenuhi, mungkin merasa tidak berdaya dan merasa rendah diri. Beberapa contoh kebutuhan cinta dan dicintai. Jika kebutuhan akan cinta atau keamanan tidak terpenuhi secara memuaskan, kebutuhan akan harga diri juga terancam. Terakhir, yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri adalah tingkat kebutuhan yang paling tinggi menurut Maslow. Aktualisasi diri adalah kemampuan seseorang untuk mengatur diri dan otonominya sendiri, serta bebas dari tekanan luar. Lebih dari itu, aktualisasi dan merupakan hasil dari kematangan diri. Abraham Maslow berdasarkan teorinya mengenai aktualisasi diri pada asumsi dasar bahwa manusia pada hakikatnya memiliki nilai intrinsik berupa kebaikan, sehingga manusia memiliki peluang untuk mengembangkan dirinya. Dalam proses perkembangannya, manusia dihadapkan pada dua pilihan bebas, yaitu pilihan untuk maju dan pilihan untuk mundur. Pilihan-pilihan ini akan menentukan arah perjalanan hidup manusia, apakah mendekati atau menjauhi kesuksesan mencapai aktualisasi diri. Seseorang yang telah mencapai aktualisasi diri akan memiliki kepribadian yang berbeda dengan orang lain pada umumnya. Mungkin itu saja penjelasan mengenai kebutuhan dasar menurut Maslow. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.